Apa saja hobi terkini yang ada di sekitar kita? Koleksi miniatur salah satunya. Miniatur yang satu ini Indonesia banget. Ada juga hobi terkini untuk mempercantik rumah, halaman, dan taman tentunya. Ayo kita tonton sama-sama ya. Gudangnya ilmu pengetahuan, semua bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil kita belajar bersama. Hayo, teman kenal tokoh-tokoh ini. Ikonnya Indonesia banget deh. Sang patriot negara sampai kesatria gitar si Raja Dangdut, semuanya ada. Semuanya dalam bentuk mini alias miniatur. Gak kalah deh sama mainan Star Wars. Mainan yang satu ini buatan Indonesia loh. Karena memang karakter lokal Indonesia memang menjadi daya tarik untuk mainan buatan Good Guys Never Win. Karakternya sudah banyak loh teman. Lebih dari 100 tokoh lokal maupun luar. Tokoh lokal inspirasi dari film Indonesia juga ada loh. Di sini nih pembuatan miniatur tokoh-tokoh lokalnya Good Guys Never Win. Dinamakan Good Guys Never Win karena pendiri perusahaan ini Kak Cipta memang suka mengkoleksi mainan-mainan tokoh antagonis saat masih kecil dulu. Unik banget ya. Oh iya, baru-baru ini kita berduka ya teman atas meninggalnya Pak Suyadi, kreator boneka Unyil yang juga berperan sebagai Paraden. Sebagai penghargaan untuk Pak Suyadi, Kak Cipta membuat figur sang pendongeng. Wih, keren banget. Asik. Usro dapat mainan baru buat main sama Unyil Apaan tuh, Stro? Kalau punya mainan baru bilang-bilang dong. Sini Bul pinjem. Jangan Bul. Baru juga Usro beli dari sisa uang jajan. Sebentar doang. Yah, patah. Tuh kan, Bul selalu deh ngerusakin. Kenapa sih Sro? Oh, mainannya patah ya? Ya udah, jangan sedih ya. Kita cari mainan yang lebih keren ya. Ayo. Beneran Nyil. Ayo. Miniatur ini aslinya terbuat dari clay polymer, sejenis lilin. Clay polymer ini biasa dikreasikan untuk membuat hiasan-hiasan lucu seperti ini nih. Sebelumnya, kita rancang dulu tiap tokoh yang akan dibuat. Detail gambar atau foto menjadi dasar pembuatannya, supaya mirip betul. Baru deh bikin rangkanya. Rangka terbuat dari kawat tembaga. Sebenarnya pakai kawat lain tidak masalah teman. Yang penting bisa menopang clay nantinya. Kita sesuaikan juga besar tokohnya ya. Figur buatan Kak Cipta ini berukuran 3,75 inci teman. Nah, kalau rangkanya sudah, tinggal tempel dengan clay deh. Clay akan membentuk bagian kepala, badan, serta tangan dan kaki. Dan pembuatnya langsung kita terbangkan dari Kanada loh. Namanya Om Herbie. Om Herbie merupakan pemahat kawakan yang telah bekerja di beragam proyek film Hollywood. Wih, keren kan? Jangan lupa kasih bagian-bagian kecil seperti mata, hidung, dan lainnya ya teman. Gunakan pinset-pinset ini agar bisa membentuk bagian terkecil dengan lebih teliti. Sip deh, claynya sudah terbentuk nih. Lanjut. Wah, kebetulan ada pencetak yang sudah membentuk wajah dan tubuh miniatur. Kita teruskan ya. Kita tinggal membuat campuran pembuat miniatur menggunakan bahan resin. Resin ini biasa kita gunakan untuk membuat fiberglass. Itu loh, bahan pembuat kapal. Tapi resin juga biasa dipakai sebagai bahan pembuat kerajinan, patung, bahkan toko figur satu ini. Campur resin dengan cairan katalis. Dengan campuran ini, bahan resin akan mudah mengeras. Campurannya harus pas ya.
Kalau terlalu sedikit bisa lebih lama keringnya. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus karena resin jadi lengket dan mudah hancur. Oke deh, kalau sudah tinggal masukkan cairan resinnya ke dalam cetakan. Cetakannya sengaja sudah terbelah supaya gampang mengambil hasilnya. Kalau takarannya pas, dalam waktu 3-5 menit, miniatur sudah kering. Bisa dilepas deh dari cetakan, keringkan sebentar. Tuh lihat, banyak kan mainannya. Usro bisa milih. Jadi Usro nggak usah sedih mainannya rusak. Kan bisa diganti sama yang lebih bagus, asli buatan Indonesia lagi. Wah, iya Nyil. Banyak banget ya mainannya. Kalau kayak gini sih, si Embul ambil aja tuh mainan Usro yang udah rusak. Yang penting Usro dapat mainan baru yang lebih gitu dong, bagus. Usro. Sudah, jangan sedih lagi ya. Oke, kita lanjut mewarnai tokoh khas Indonesia ini. Cat figur Good Guys Never Win pakai cat akrilik. Cat cepat kering dan anti air ini biasa digunakan untuk media lukisan, teman. Kalau tokoh Paraden kan identiknya pakai kostum Jawa lengkap dengan belangkonnya. Ya sudah, berarti siapkan warna dominan coklat ya. Untuk satu jenis karakter, Kak Cipta sengaja hanya membuat 300 buah saja, teman. Makanya gak heran deh produk-produk Good Guys Never Win semuanya terbatas alias limited edition. Miniatur tokoh Indonesia ini dimulai sejak tahun 2005. Awalnya karena hobi mengumpulkan mainan-mainan sejenis. Sekarang malah bisa produksi sendiri. Wih. Dan ternyata action figure tokoh Indonesia ini sudah go internasional loh. Sering juga dipamerkan di beragam acara Comic-Con di Singapura dan Jepang. Wih, mantap. Ini nih yang namanya hobi unik dan menguntungkan. Kembali ke cat ya. Gak cuma kostumnya saja yang dicat. Warna kulit juga kita sesuaikan dengan warna kulit manusia. Sip, sudah jadi deh. Tinggal kita kemas. Desain kemasannya menarik loh. Stiker sebagai lapisan kartun kemasan menggambarkan tokoh aslinya. Paskan dulu ya, baru deh bungkus miniatur tokoh figurnya. Biasanya para kolektor tetap membiarkan miniatur masih tertutup seperti ini agar terlihat lebih eksklusif dan awet pastinya. Oh iya, satu unit miniatur tokoh ini dijual seharga 100 hingga 200 ribu rupiah. Agar tidak kehabisan figur-figur Kak Cipta, teman-teman bisa kok pesan terlebih dahulu secara online melalui laman Facebooknya. Ayo pesan! Wah, Usro emang iseng banget Habisnya, deh. Usro terus yang dikerjain sama si Embul. Sekarang giliran Usro nih. Wah, Nyil, dapat kadal dari mana nih? Ye, Embul, ini dinosaurus tahu. Hah? Dinosaurus kan udah punah, Nyil. Coba pegang aja kalau nggak percaya. Hai Dino cantik. Dino cantik. Rar, rar. Wah, tolong. Rasain tuh, suka ngerjain Usro sih. Dasar, Usro iseng banget sih. Wih, indah dan keren banget ya. Ini adalah keramik seni. Bentuknya yang unik dan artistik tetap sama seperti keramik pada umumnya yang berfungsi sebagai benda dekoratif. Biasanya penggunaan keramik ini merupakan bagian dari hobi. Nah, khususnya di Bali banyak banget loh rumah produksi yang membuatnya. Salah satunya adalah Pesamuan Keramik Seni Bali yang berada di daerah Sanur. Aduh, capek banget. Adem dulu Ada tukang es doger lewat apa nih? Siang bolong gini, haus banget nih. Hoi, malah asik-asikan ngadem. Ke rumah Paraden sono disuruh bantuin no. Lumayan ada komisinya. Capek Nanti dulu deh. Biasanya kan Pak Oga yang suka bantuin. Lagi pula paling komisinya cuma sedikit. Waduh, sombong banget. Nolak rezeki kamu, hah?
biar tahu rasa nih. Aduh, Memang aduh, enak. aduh. Nyusruk tuh si biji kecapi. Mending kabur Aduh, sakit semua deh nih badan. Aduh, remuk dah nih. Aduh. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Berbeda dari pembuatan keramik pada umumnya yang sudah menggunakan mesin otomatis. Keramik seni ini 100% handmade alias buatan tangan loh. Mulai dari pembuatan ubin hingga proses pelukisan. Sehingga tidak ada yang sama persis antara satu dengan yang lainnya. Dan ini dia yang menjadi ciri khasnya. Keren! Lapisi ubin dengan warna dasar ya, agar saat proses pelukisan catnya dapat mudah melekat. Dulu fungsi keramik memang hanya sebagai penutup lantai. Namun sekarang banyak yang menggunakannya sebagai hiasan di dinding. Selain agar tampilan terlihat lebih bersih, juga tampak lebih segar dan hidup dengan aneka motifnya. Alright, lukis keramiknya. Desainnya sendiri merupakan perpaduan antara unsur kontemporer dengan sejarah yang terinspirasi dari berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Come on, kita buat ya. Awalnya gunakan cetakan kertas untuk sketsanya. Selanjutnya lukis deh. Hanya butuh ketelitian dan perasaan dalam pembuatannya, sehingga lukisan yang dihasilkan akan tampak lebih berseni. Wah, unik dan lucu-lucu ya. Asik, lukisan keramiknya sebentar lagi jadi nih. Tinggal poles-poles dikit lagi. Nyil, lagi ngapain sih? So sibuk deh, kayak orang penting aja. Unyil lagi belajar ngelukis keramik, Pak. Masa bakat seni yang terpendam. Bisa, keles, biasa. Kalau cuma coret-coret gitu doang sih, Pak Oga bisa. Sini, Pak Oga aja yang ngelukis. Bagusan juga gambar Pak Oga. Siniin kelasnya cepat. Aduh, Sini, jangan sini. Pak. Ini kan karya Unyil. Kalau mau bikin aja sendiri. Ngeganggu aja nih Pak Oga. Manjur juga nih sekalian pakai Jangan cat. Pak, jangan. Rusak deh keramik Unyil. Pak Oga, ngeselin banget sih. Let's go, panggang keramiknya. Untuk proses ini dibutuhkan teknik penyusunan pada media yang tepat, supaya keramik tidak mengalami kerusakan seperti retak atau pecah. Agar lukisan benar-benar melekat pada ubin, proses pengovenan membutuhkan waktu selama 8 jam. Dengan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Wah, lama banget ya. Bisa Unyil tinggal main dulu nih. Hilangkan suhu panas pada keramik yang sudah matang sebelum mengeluarkannya dari oven. Karena perubahan suhu ruang bisa membuat keramik retak bila dalam keadaan panas. Bukan hanya sekedar hobi, karena bentuknya yang unik dan artistik, banyak proyek pembangunan hotel dan instalasi komersial yang menggunakannya loh. Pangsa pasar terbesarnya tidak hanya Bali, bahkan sudah sampai ke penjuru dunia, seperti Australia, Amerika, dan Jepang. Nah, ini nih Pak, keramik seni khas Bali buatan Unyil. Bagus kan Pak? Wah, bagus sekali Nak Unyil. Nanti anterin Pak Raden beli keramiknya ya. Aman, gak diuber sama Den Unyil. Aduh, Ya, pecah keramiknya. sampean lagi yang buat ulah ya gak? Aduh, Rasa kuat sampean. ayam. Ayo sini, kuat sini. ayam. Jangan lari. Ayo Udah. sini, Ampun, sini. Pak, nggak sengaja. Suwer Iya. deh, Pak. Ampun, Pak, ampun. Ampun, Jadi Pak kayak Raden, film ampun. India aja nih, main kejar-kejaran. Ayo, siapa yang suka pelihara kura-kura? Tuh, lucu-lucu ya kura-kuranya. Siap-siap nonton laptop si Unyil selanjutnya ya.